menjawab tuduhan Al-Quran terhadap Alkitab yang sudah dipalsukan. Saya masuk Kristen itu karena Al-Quran mengatakan Alkitab sudah dipalsukan. Benarkah Alkitab sudah dipalsukan? Selidik punya selidik. Saya nyangkut ikut Alkitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Sebelum kita lanjutkan, kita mohon maaf dulu kepada saudara kita yang di Kristen. Bukan kita menistakan agama mereka, tapi kita menjawab ocehan-ocehan Udin Bongak Duda Tua ini. Jadi Udin Bongak Duda Tua ini mengatakan bahwa Al-Quran itu menuduh ayat Alkitab itu sudah dipalsukan. Karena Al-Quran juga, si Udin Bongak Duda Tua ini katanya masuk ke dalam agama Kristen. Sebenarnya kalau mengatakan ayat Alkitab ini dipalsukan, bukan hanya Al-Quran saja, kitab suci kita umat Islam. Tapi pendeta sendiri mengakui kalau ayat Alkitab ini sudah dipalsukan. Saya juga mengatakan ayat Alkitab ini sudah dipalsukan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu seharusnya tidak boleh diubah. Tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh ditambahin, tidak boleh dikurangin. Saya mohon maaf kepada saudara saya yang di Kristen, bukan saya menistakan, tapi saya menjawab ocehan-ocehan Udin Bongak Duda Tua ini. Lembaga Alkitab Indonesia atau disebut dengan LAI mengumumkan di awal tahun 2023 terjadi revisi besar-besaran kepada Alkitab dan seluruh gereja di Indonesia ini harus membeli Alkitab itu, tidak boleh tidak. Seharusnya kan firman Tuhan itu tidak boleh diubah, tidak boleh dikurangin, tidak boleh ditambah-tambahin. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, mari kita dengarkan bagaimana fitnahan si Udin terhadap Utsman bin Affan di video selanjutnya. Nah ini Muslim harus tahu tipu-tipu Ustadz ini. Emang Ustadz penipu. Lancar ngomong. Tetapi ngarangnya itu loh. Yang nggak saya senang ini karangan Ustadz yang begitu banyak tipu-tipunya di dalam ini. Mana ada orang sukses dengan Quran? Bego iya. Kayak saya dulu bego sekali. Kata Udin Bongak Duda Tua ini, Muslim itu harus tahu. Ustadz itu banyak ngarangnya, Ustadz itu banyak tipu-tipunya. Jadi yang nipu itu bukan Ustadz, yang suka ngarang-ngarang itu bukan Ustadz. Kemudian mencantumkan nomor rekening di channel dia, kemudian ngemis-ngemis donasi. Ustadz tidak pernah seperti itu. Nah, jadi siapa yang seperti itu? Bukankah Saifuddin Ibrahim dan misionaris Kristen yang selama ini seperti itu? Selalu mencantumkan nomor rekening, kemudian mencaci maki agama Islam, selalu ngemis-ngemis donasi. Kemudian di Kristen ini ada sales agama. Teriakan agamanya di tengah-tengah jalan, teriakan agamanya di mall, teriakan agamanya di pasar. Terimalah Yesus itu sebagai Tuhan. Itu namanya sales agama. Tapi di Islam tidak ada sales agama. Jadi kata Udin ini, tidak ada orang sukses kalau membaca Al-Quran. Jadi kepada teman-teman, ketika kita melakukan perjalanan atau kita itu lagi bersantai ataupun lagi kita bekerja, cobalah ucapkan astagfirullahalazim sebanyak mungkin. Insya Allah rezeki itu akan ngalir. Nah, jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan bagaimana ocehan Udin Bongak Duda Tua ini selanjutnya. Tahu nggak Utsman bin Affan meninggal karena apa? Sedang baca Quran. Sedang baca Quran. Sesama Muslim. Apakah benar cerita Udin Bongak Duda Tua ini bahwa yang mematikan Utsman bin Affan ini orang Muslim sendiri? Jadi Utsman bin Affan wafatnya itu di usia 81 tahun ketika lagi membaca Al-Quran. Malamnya Utsman bin Affan bermimpi dengan Nabi Muhammad dan Abu Bakar bahwa mereka ini lagi berbuka puasa bersama. Besoknya Utsman bin Affan puasa. Di malam harinya, istri Will ini berhasil menyusup ke rumah Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan ini lagi membaca Al-Quran. Utsman bin Affan tahu ada penyusup ke rumahnya, tapi dia tetap melanjutkan baca Al-Quran. Sampai terpercik
darah Utsman bin Affan ini ke Al-Quran itu. Jadi kalau Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini mengatakan yang mematikan Utsman bin Affan ini orang muslim sendiri, ini kebohongan Saifuddin Ibrahim. Ini fitnah Saifuddin Ibrahim terhadap agama Islam. Yang mematikan Utsman bin Affan itu orang Israel. Jadi orang Israel ini pura-pura masuk agama Islam demi mematikan Utsman bin Affan. Jadi Israel ini dari dulu sampai sekarang ini selalu membuat masalah. Nah, jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan bagaimana ocehan Udin Bongak Duda Tua ini selanjutnya. Wah, Abi ini menghina Quran. Ngapain menghina orang? Saya minta 300 ayat Al-Quran harus dihapuskan. Hapuskan 300 ayat Al-Quran. Indonesia damai. Kata Udin Bongak Duda Tua ini, hapuskan 300 ayat Al-Quran, pasti Indonesia itu akan maju. Tapi kalau menurut saya secara pribadi, hapuskan misionaris Kristen, pasti Indonesia akan maju. Kenapa? Karena 80% misionaris Kristen ini selalu mencaci maki agama Islam, selalu menistakan agama Islam, dan hapuskan seles agama Kristen. Karena seles agama Kristen ini mengganggu ketentraman, mengganggu ketertiban, mengganggu kedisiplinan. Karena mereka ini teriak-teriak nama Tuhannya itu di pasar, di mal, di jalan, di taman. Terimalah Yesus itu sebagai Tuhan. Terimalah Yesus itu sebagai Tuhan. Kamu akan masuk surga. Karena dosa kamu sudah ditebus oleh Yesus dengan disalibkannya Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kan itu yang selalu diteriakkan oleh seles agama Kristen. Jadi hapuskan seles agama Kristen ini, pasti Indonesia akan maju dan tertib, menjaga ketentraman. Tapi kalau seles agama ini tidak dihapuskan, seles agama Kristen ini sangat mengganggu. Jadi kalau Udin ini mengatakan Al-Quran itu dongeng Nabi Muhammad, kita buktikan. Silahkan Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini dialog dengan saya selama 2 jam ataupun 3 jam. Kita buktikan kitab siapa yang sangat bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Kalau itu bertentangan, berarti kitab itu tidak memberikan kemajuan untuk bangsa, untuk dunia ini. Kalau dari Alkitab ini banyak sekali ayat Alkitab bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Tapi kalau Al-Quran, tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Sekali lagi, bukan kita menistakan agama saudara kita yang di Kristen, tapi kita itu menjawab ocehan-ocehan Udin Bongak Duda Tua ini. Udin ini selalu mengatakan bahwa Islam itu tidak toleransi. Islam itu radikal. Kita tidak pernah merasa radikal. Kita selalu toleransi. Kita dari dulu itu bergaul baik dengan orang Kristen. Cuman kan Udin ini masuk ke agama Kristen itu sebenarnya bukan menambah penganut agama Kristen, tapi malah mengurangi penganut agama Kristen. Karena jumlah Kristen sekarang ini hanya tinggal 7,47%. Kristen Katolik 3,8%, sedangkan Islam 86,93%. Jadi kepada teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan silakan di-share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.